Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Qadri. Saya adalah peserta Latsar CPNS kelompok 21 tahun 2022. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas yang saya dapat, yaitu analisis isu efektivitas kinerja yang berhubungan dengan pelayanan informasi obat di puskesmas. Di dalam menganalisis isu, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan yang pertama adalah pra-analisis, di mana di tahapan pra-analisis ini kita harus menentukan atau mengidentifikasi isu. Lalu, tahapan yang kedua adalah validasi isu dengan metode APKL. Diteruskan ke tahapan ketiga, yaitu penapisan isu atau penentuan kualitas isu dengan metode USG. Setelah itu, kita lakukan analisis isu dengan metode Fishbone dan analisa SWOT, sehingga didapatkan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Sekarang, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu adalah pra-analisis, yaitu identifikasi isu atau masalah, di mana terdapat beberapa masalah. Yang pertama adalah kurang berjalannya kegiatan pelayanan informasi obat atau PIO terdokumentasi. Hal tersebut dikarenakan yang pertama tidak terdapat tenaga apoteker sebelumnya. Yang kedua, kurang pahamnya asisten apoteker terkait dokumentasi pelayanan informasi obat. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang. Lalu permasalahan kedua adalah penyimpanan atau penyusuran obat yang tidak sesuai peraturan. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya tenaga kefarmasian di apotek sebelumnya, tidak memahami SOP penyimpanan obat. Lalu permasalahan ketiga adalah tidak berjalannya monitoring suhu penyimpanan obat. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya kepatuhan tenaga kefarmasian dalam pencatatan dan pemantauan suhu obat. Lalu tidak memahami SOP monitoring suhu obat dan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan monitoring suhu penyimpanan obat. Setelah kita melewati tahapan yang pertama, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah tahapan analisis, yaitu validasi isu dan penapisan isu. Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam penulisan rancangan aktualisasi ini adalah metode analisis APKL, di mana A-nya tersebut adalah aktual atau benar-benar terjadi atau sedang jadi perbincangan di masyarakat. Lalu, P adalah problematik atau isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu menemukan solusi dengan segera. Lalu, K-nya adalah kekhalayakan, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak, dan L-nya itu adalah kelayakan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicari solusi masalahnya. Sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan dengan menggunakan metode analisis USG, di mana U-nya itu adalah urgensi, atau seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu, S-nya adalah seriously atau keseriusan, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan G-nya adalah growth atau pertumbuhan, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditindaklanjuti. Skor atau bobot dari analisis APKL dan analisis USG adalah 5, 4, 3, 2, dan skor paling terendah adalah 1, di mana skor 5 merupakan sangat kuat pengaruhnya, skor 4 kuat pengaruhnya, skor 3 sedang pengaruhnya, skor 2 kurang pengaruhnya, dan skor 1 sangat kurang pengaruhnya. Pada matriks penilaian kualitas isu dengan metode analisis APKL, didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, kurang berjalannya kegiatan pelayanan informasi obat atau PIO terdokumentasi mendapatkan skor atau bobot dengan jumlah 18 dan menempati urutan pertama. Lalu, tidak berjalannya monitoring suhu penyimpanan obat mendapat
skor atau bobot 15 yang berada di peringkat kedua, dan peringkat ketiga itu adalah penyimpanan atau penyusunan obat yang tidak sesuai peraturan dengan jumlah 14. Setelah didapat data peringkat 1 dan 2 dari penilaian metode APKL, data tersebut dimasukkan ke dalam matriks penilaian kualitas isu dengan metode analisis USG. Dari data tabel di atas, didapatkan isu kurang berjalannya kegiatan pelayanan informasi obat atau PIO terdokumentasi sebagai prioritas dengan jumlah skor 14. Setelah kita mendapatkan prioritas isu, sekarang kita masuk ke tahapan ketiga analisis isu, yaitu memasukkan isu ke metode analisis fishbone dan analisa SWOT. Setelah prioritas isu yang kita dapatkan dari analisa APKL dan analisa USG kita masukkan isu tersebut ke dalam analisa fishbone diagram, di mana analisa fishbone diagram tersebut terdapat sebab yang menimbulkan akibat. Sebab dari isu tersebut adalah, yang pertama itu adalah di mana tenaga kefarmasian masih kurang. Lalu, sebab yang kedua adalah material, di mana sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya brosur terkait informasi obat. Lalu sebab berikutnya adalah metode, banyak administrasi yang harus dikerjakan oleh pegawai apotek. Lalu kegiatan PIO yang hanya dilakukan oleh satu orang. Dan environment atau lingkungan, jarak antara ruang tunggu pasien yang berdekatan sehingga tidak ada privacy, sehingga terjadinya kurang berjalannya kegiatan pelayanan informasi obat. Selanjutnya, isu tersebut kita analisa lagi dengan analisa SWOT, di mana S adalah strength atau kekuatan, di mana kekuatannya adalah adanya tambahan apoteker, adanya SOP dan buku panduan terkait pelayanan informasi obat, dan kesadaran pasien terkait penggunaan obat. Kita juga analisa kelemahannya atau weakness adalah kurangnya literatur, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, kurangnya media informasi dan edukasi. Kita juga punya peluang. Opportunity adalah aktifnya mengikuti pelatihan kefarmasian dan tukar pendapat dengan pimpinan dan tenaga kesehatan lain di puskesmas. Lalu ada ancaman atau threat adalah pemberian informasi obat yang tidak lengkap, adanya efek samping yang tidak diinginkan, dan kepatuhan minum obat pasien yang tidak bisa dipantau 24 jam oleh apoteker. Setelah isu tersebut kita analisa dengan analisa fishbone diagram dan analisa SWOT, sekarang kita masuk ke tahap keempat, yaitu rekomendasi penyelesaian isu. Di tabel berikut terdapat beberapa rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama adalah membuat SOP yang terkait pelayanan informasi obat yang sesuai dengan buku panduan pelayanan informasi obat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan klinis kefarmasian. Yang ketiga, membuat media informasi dan edukasi. Tahapan setiap alternatif adalah memperbarui SOP yang sudah ada, memahami buku panduan pelayanan informasi obat, dan memulai menjalankannya serta rutin berdiskusi terkait PIO dengan tenaga kefarmasian di puskesmas. Tahapan setiap alternatif yang kedua adalah menambahkan ruang khusus untuk pelayanan informasi obat dan membuat form dokumentasi untuk pelayanan informasi obat. Yang ketiga, membuat poster, leaflet, dan booklet untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui pelayanan informasi obat. Sehingga output yang diharapkan adalah pelayanan informasi obat di puskesmas bisa berlangsung dengan optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait analisa isu efektivitas kerja. Salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.